Jangan sampai kemudian ini bertaruh nyawa, kok harganya sama dengan buruh gitu, buruh pabrik. Ini jangan sampai kemudian kesannya pakaiannya bagus, gagah, tapi upahnya tidak memadai. Jadi harus kita kembalikan TNI itu boleh berpolitik, tapi politik negara, bukan politik praktis. Jadi jangan sampai penempatan mereka juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Misalnya jadi backing, tapi bidangnya nggak sesuai gitu. Badan Siber Sandi Negara itu memang harus kuat. Itu bagian dari badan intelijen. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan isu perang dingin antara Amerika dengan Cina kali ini? Makanya kita butuh pemimpin yang punya wawasan hubungan internasional yang cukup baik. Nah, ini di satu sisi juga ada kritik kan, salah satu penyebab mengapa perwira tinggi dan perwira menengah ke jabatan sipil itu inflasi jenderal yang pangkatnya jenderal kolonel itu terlalu banyak. Ini apa karena kesalahan perencanaan SDM atau bagaimana? Apalagi struktur sekarang kan begitu banyak bintang 3 kan di atas. Nah, jadi ini diawali dari perubahan usia pensiun dari 55 ke 58 sehingga numpuk. Ini belum bisa diselesaikan. Makanya menurut saya harus ada target sampai kapan ini diselesaikan. Jangan sampai kemudian dengan alasan banyak yang menganggur, kemudian dialihkan ke jabatan-jabatan sipil. Jangan kemudian yang sipil nanti merasa bahwa saya lebih profesional loh daripada dia. Kenapa dia yang menduduki jabatan itu? Jangan sampai kemudian saya tidak setuju ada supremasi sipil, supremasi militer. Jalan aja sama-sama. Karena terbentuknya militer di Indonesia berbeda dengan terbentuknya militer di negara-negara barat dan juga di negara-negara komunis. Kita tidak mengenal sebenarnya supremasi sipil dan militer. Sejalan aja dalam sejarah Indonesia ya. Dua-duanya merasa bahwa militer merasa punya saham untuk memerdekakan negara ini. Jadi dikasihlah tempat porsi yang seimbang. Apalagi jumlah militer kita itu hanya sekitar 500.000, tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang sekitar 275 juta itu. Jadi ini harus jalan keluarnya bagaimana sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ini harus digaungkan, bukan seperti undang-undang yang selama ini diubah jadi Sishanta. Kita tahu kita belum punya undang-undang keamanan nasional. Kemudian, kesannya adalah militer bicara pertahanan, polisi bicara keamanan. Tidak bisa. Kita harus kembalikan seperti dulu di dalam wadah Hankam ini. Nanti ada yang takut nanti supremasi militer yang lebih dominan. Kita atur di undang-undang. Kalau dulu kan tidak ada undang-undangnya. Jadi sebenarnya tidak usah khawatir kalau ada undang-undang. Jadi itu salah satu yang mesti juga diubah dalam undang-undang TNI. Bung, sedikit tanya, Bung. Kan tadi banyak orang-orang militer, terutama yang jenderal ke atas kan, yang masuk ke jabatan sipil. Nah, sebenarnya kalau yang di kalangan, Anda kan ngajar di Seskowat segala macam ya, bagaimana pendapat dari kolonel ke bawah nih, kolonel letkol mayor melihat situasi seperti itu? Mereka sudah naiknya susah karena kelamaan ini kan, masa pensiun, dan mereka melihat para senior lebih banyak bekerja atau ditempatkan di pekerjaan dan sipil. Gimana kalau menurut Anda? Jadi harus kita kembalikan TNI itu boleh berpolitik, tapi politik negara, bukan politik praktis. Jadi jangan sampai penempatan mereka juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Misalnya jadi backing, tapi bidangnya nggak sesuai gitu. Apa manfaatnya mereka ditaruh menjadi komisaris di BUMN? Alasannya keamanan? Enggak. Fungsinya kan komisaris mengawasi, jadi nggak perlu juga harus militer. Saya tanya gini, dulu kan zaman Pak Harto itu kolonel letkol itu jadi bupati, wali kota. Nah sekarang kan semua jabatan politik kan. Nah mereka ada semacam kecemburuan sosial atau nggak sama pimpinan-pimpinannya atau situasi yang terjadi seperti ini? Saya kira enggak, karena rata-rata yang sekarang kolonel itu justru mereka yang sekarang ya, itu produk dari reformasi. Nah, jadi sekarang produk reformasi yang kemudian tinggal sisa-sisa kan. Jadi yang dari 98 ke bawah ini sudah mulai angkatan
97, 98 sudah mulai jadi perwira tinggi. Jadi perlahan-lahan itu cara berpikir mereka bukan cara berpikir seperti era Orde Baru, tapi harus dikembalikan lagi bagaimana cara tumbuh sejarah militer Indonesia. Jadi kepentingannya mereka harus dekat dengan rakyat. Makanya si Sankam rata. Jadi jangan kemudian ketika mereka membantu rakyat dianggap bahwa oh ini difungsi, enggak gitu. Maka di Amerika juga adalah daerah-daerah yang maju adalah ketika militer berada di tengah-tengah pemukiman penduduk, jadi menyatu. Jadi memang harus menyatu militer ini. Mereka juga belajar dari Indonesia, belajar dari kekalahan mereka di Vietnam. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Baik, ini saya kembali lagi ke visi misi ya. Ini Paslon 02. Iya. Dan ini menarik nih, dia bilang salah satu misinya adalah mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Ini kan selalu yang didengung-dengungkan ya, penggunaan peralatan pertempuran dalam negeri. Nah, sejauh ini sudah sampai mana pembangunan industri pertahanan kita? Ya, saya setuju bahwa kita punya industri-industri strategis. Dulu itu tidak di bawah BUMN, ini kan industri strategis. Misal cara berpikirnya jangan bicara cara berpikir keuntungan. Kalau di bawah BUMN keuntungan, tapi Pindad bagaimana dia membuat kebutuhan strategis angkatan darat misalnya, PAL kebutuhan angkatan laut, Nurtanio tentang pesawat. Ini harus diberdayakan. Saya kira harus dikembalikan lagi kepada rohnya. Bukan semuanya ditaruh di BUMN. Cara berpikirnya untung rugi. Nah, kemudian orang masuk situ juga caranya supaya saya dapat keuntungan. Kayak gitu. Nah, makanya kemudian kita harus juga membuat keseimbangan, belajar dari negara-negara lain. Kalau kita ingin menumbuhkan industri strategis pertahanan yang kuat, ya kita harus buat yang kuat, bukan kemudian semuanya keluar negeri. Karena yang paling penting ketika kita membeli dari luar negeri, alih teknologinya seperti apa. Kalau tidak dikasih buat apa juga gitu loh. Sehingga kita tidak akan pernah bisa mandiri dan akan terus ketergantungan. Kita pernah di embargo Amerika ketika pesawat Hercules tidak diberikan suku cadang. Begitu juga pesawat tempur. Kita harusnya belajar dari pengalaman. Timur ya, Timur dan juga Aceh ya itu ya. Makanya kita harus belajar dari peristiwa di era Bung Karno. Bagaimana kita kemudian politik luar negeri kita yang bebas aktif ini, kita tidak tergantung pada satu negara, tidak bisa ditekan untuk membeli peralatan militer dari negara tertentu. Kita bebas menentukan itu. Gitu. Nah, itu mungkin kalau industri pertahanan dalam negeri kan mungkin belum bisa misalnya membuat kapal, membuat pesawat tempur gitu ya. Itu bagaimana menyeimbangkan ya antara pembelian alat tempur yang besar gitu, berskala besar dan tentu saja harus dari luar negeri dengan membangun industri dalam negeri. Ya, kita harus lihat dulu hakikat ancaman. Hakikat ancaman kita paling nyata sekarang adalah Papua. Ancaman kedaulatan itu ada di Papua. Maka kemudian peralatan militer apa yang membuat supaya Papua tidak bisa diambil oleh negara lain. Yang kedua, selain hakikat ancaman, ada potensi geopolitik di mana ada pertarungan dua negara besar, Cina dan Amerika, dan itu di kawasan di depan kawasan Indonesia. Maka kemudian kita membutuhkan kapal perang yang cukup canggih. Natuna misalnya ya. Nah, misalnya karena ini pertarungan antara Cina dengan Amerika, maka kalau bisa kita cari yang bukan dari dua negara itu kan gitu. Karena kalau kita beli dari Cina, Amerika pasti kecewa dan punya kepentingan. Begitu juga sebaliknya. Maka salah satu jalannya adalah kita cari dari negara-negara yang bukan bagian dari mereka. Kalaupun tidak, mereka bisa kemudian bisa mandiri. Jangan sampai kemudian kita juga punya suku cadang, tapi kita tidak pernah bisa memproduksi suku cadang itu. Kita harus bisa mempelajari, jadi harus ada alih teknologi begitu.
Oke, sekarang kita berangkat pada misi dari calon presiden 03. Iya. Ini yang menarik yang saya ingin angkat. Dia mengutarakan bahwa Precise Cyber Nusantara meningkatkan kemampuan cyber pada era komputer kuantum dan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan memperkuat BSSN sebagai lembaga utama keamanan cyber serta mendorong pembentukan Angkatan Cyber TNI. Ini Angkatan Cyber TNI ini idenya mantan Gubernur Lemhanas Pak Andi Wijayanto yang sekarang menjadi deputi. Jelas sekali itu dari beliau dan dari Mas Andi. Pak Andi Wijayanto. Menurut Bung Ginting bagaimana? Badan Siber Sandi Negara itu memang harus kuat. Itu bagian dari Badan Intelijen. Kita tahu Bung Hannibal, Presiden SBY pernah disadap oleh intelijen Australia. Bagi kita itu memalukan. SBY, keluarga, dan orang-orang dekatnya. Pak Jokowi kan juga, jangan lupa. Oh gitu ya. Nah, peristiwa apa tuh? Adalah peristiwa, waktu itu pembersihan di istana. Ketemu beberapa bak lah gitu. Oh, oke. Jadi ini memang mesti kuat. Nah, soal angkatan siber, saya setuju. Karena Singapura sudah punya angkatan siber. Dan juga beberapa negara bahkan sudah sampai angkatan keempat, angkatan kelima, termasuk Amerika. Ini angkatan kelima nih, Cang. Ya. Termasuk angkatan kelima nih. Ya, tapi bukan angkatan kelima seperti tahun 1965 ya. Oke. Ya, jadi angkatan keempatnya Polri, angkatan kelimanya siber. Ya. Jadi memang cyber itu salah satu perang kita adalah cyber. Dan jangan lupa pada Pilpres 2019 kita tidak pernah bisa dalam debat itu tidak pernah membayangkan soal COVID. Padahal beberapa bulan kemudian muncul COVID. Maka dari siber ini kita bisa prediksi salah satu ancaman kedaulatan Indonesia adalah apa. Jadi kita bisa perang siber, perang kemudian elektronika, perang lain-lain termasuk perang virus dan lain-lain. Ini harus diantisipasi. Jadi menurut saya angkatan cyber itu juga harus kuat, dan salah satunya kita harus membuat juga pusat siber TNI. Itu kan sudah terbentuk, tinggal pasukannya. Ini kan baru pengorganisasian. Jadi perencanaan, pengorganisasian sudah, tapi kemudian pengkoordinasiannya belum, pengontrolan belum, apalagi evaluasi. Jadi baru 2 tahap. Ini yang harus kita dukung. Saya kira setuju. Bagus-bagus 3 paslon ini ide-idenya.